Selamat malam, pagi, atau siang, Mas Alek. Di sini kami dari kelompok kelas A akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Alat Pemanen Jagung Otomatis. Saya Dwiki Nursila Limadewa dengan NIM 2019-2024. Dan saya Bayu Purnama Aji dengan NIM 2019-2009. Saya Ferry Wijanarko dengan NIM 2019-2029. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang kami membuat proyek ini. Pada zaman sekarang ini kan lagi berkembangnya dunia digital. Nah, saya dan teman-teman ingin membuat inovasi untuk membantu para petani dalam memanen jagung. Mereka yang masih memanen jagung dengan manual akan kami bantu dengan alat pemanen jagung otomatis. Lanjut ke tujuan kita membuat ini. Tujuan proyek ini adalah untuk memenuhi tugas praktek teknik digital. Kedua, mengembangkan cara berpikir, ide, gagasan, dan kreativitas dalam diri kami. Ketiga, mengaplikasikan pengetahuan kami tentang teknik digital pada bentuk hardware. 4, melatih kerjasama dalam tim atau kelompok. 5, melatih public speaking dan mental kita. Manfaat proyek ini ialah memudahkan petani dan dalam menentukan hari panen, meminimalkan penggunaan tenaga manusia, dan mempercepat proses pemanenan. Kita lanjut, Bayu. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan tentang komponen elektronika. Yang pertama ada 7 segment. 7 segment adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung, atau counter digital, dan lain-lain. Seperti gambar ini adalah contoh komponen 7 segment. Yang kedua ada LED. LED adalah singkatan dari light emitting dioda, yaitu komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya pun sama seperti dioda. Tetapi belakangan ini ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan P-N juga melepas energi berupa energi panas dan energi cahaya. Dan inilah adalah contoh komponen LED. Yang ketiga, kita memakai protoboard. Sebuah piranti berbentuk papan yang berlubang yang merupakan tempat di mana semua komponen dipasang. Contohnya seperti gambar tersebut. Yang keempat, kita memakai IC atau Integrated Circuit. IC adalah komponen elektronika yang diperkecil yang komponen utamanya terdiri dari semikonduktor. IC sendiri berbeda-beda antara satu dengan yang lain karena fungsinya juga berbeda-beda. IC sendiri diciptakan guna untuk meringkas suatu komponen elektronika untuk sebuah fungsi tertentu di dalam rangkaian elektronika. Gambar 10 menunjukkan bentuk IC sendiri. Yang kelima, kita menggunakan gerbang logika. Rangkaian logika merupakan rangkaian yang hanya dapat memproses data dalam bentuk 0 dan 1 saja, atau bisa disebut dengan logika benar dan salah.
Gerbang logika dibagi-bagi menjadi banyak sekali, tapi yang kita gunakan cuma ada 3. Yang pertama gerbang N dengan IC 7408. Seperti yang dan gambar 11 merupakan bagian-bagian dari gerbang N itu sendiri. Yang kedua, kita menggunakan gerbang OR dengan IC 7432. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 12, yang bagian kiri merupakan fungsi dari kaki-kaki IC. Yang ketiga, kita menggunakan gerbang XOR dengan IC 7486, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Lepas dari gerbang logika, kita juga memakai flip-flop. Flip-flop adalah piranti dasar untuk menyimpan informasi pada sistem digital. Piranti ini selalu mempertahankan dalam keadaan biner selama ada daya yang masuk. Dan gambar 15 merupakan bagian-bagian kaki komponen IC flip-flop itu sendiri. Gambar 16 merupakan tabel kebenarannya. Selain itu, kita juga memakai register. Ini pada sama. Jenis register yang paling sederhana adalah register buffer, yang hanya berfungsi untuk menyimpan data digital. Register bisa dilihat pada gambar 17 yang menggunakan IC 74173. Yang ke-8 kita memakai counter. Counter merupakan sekelompok flip-flop yang disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan jatah pulsa total yang diumpamakan pada masukan. Counter terdapat banyak macam jenisnya. Bila menggunakan 4 tingkat flip-flop, banyak pulsa yang dapat dihitung sebanyak 16. IC yang digunakan yaitu IC 7490 seperti yang ditunjukkan pada gambar 18. Baik, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Pada saat umur jagung memasuki waktu tertentu yang telah disetting pada mesin panen, maka akan otomatis memotong atau memanen jagung tersebut. Pengaturan waktu dapat disetting sesuai dengan yang diinginkan, meliputi banyak faktor-faktor. Pada proyek alat kami, pemotong ini diganti dengan indikator LED. Pada saat waktu yang disetting, maka LED akan menyala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferry. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian program yang kami buat. Ini adalah rangkaian yang kami buat di Proteus, yang dimana di sini kami menggunakan flip-flop sebagai umpan pembangkit pulsanya untuk masuk ke komponen pencacah.
Setelah masuk komponen pencacah, kita akan menuju ke decodernya sebagai pengubah untuk menuju ke 7 segmen. Ini rangkaian ini kami buat dengan mencari data berapa lama tanaman jagung itu berapa lama tanaman jagung itu mulai bisa dipanen, dan kami menggunakan 60 hari. Oke, ini menunjukkan harinya, dan ini menunjukkan proses menunjukkan berapa kali panen. Kalau mesin itu sudah aktif, maka kan kita gambarkan dengan LED. Oke, ini ketika tadi sudah ke 60, maka ini akan berganti ke 1. Ini menggambarkan harinya, berapa hari tumbuhan jagung itu bisa dipanen. Ketika sudah 60, maka akan menambah di sini. Di sini menunjukkan berapa kali kita bisa panen dalam waktu 1 tahun, seperti itu. Oke, next. Bye. Penutupan. Ya, dan demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.